Yang D, ekuitas minimum paling sedikit, artinya pencairan untuk pinjol tadi itu ataupun untuk asuransi kredit ini adalah 250 miliar atau 1 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran di hari Jumat berkah ini. Makin semangat, makin kuat mental, update terus tentang dunia perpinjalan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang selamat OJK kuras pinjol tahun ini yang galbay auto lunas. Kok bisa ini? Apa yang sedang berlaku? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, ini sudah masuk ke awal tahun 2025. Kalian sudah tahu ya, setiap tahunnya sampai nanti di tahun 2026 OJK akan gencar terus memperbaharui modal usaha untuk semua para pinjol. Ini dia informasinya teman-teman ya. OJK perintahkan ekuitas vintage 12,5 miliar per Juni 2025. Modal rakyat ungkap kondisi terkini. Nggak hanya modal rakyat, Accelerant juga mengungkapkan kondisinya saat ini. Tapi kita baca pada intinya. Regulasi tersebut mengatur bahwa perusahaan P2P Lending wajib memiliki ekuitas minimal 12,5 miliar secara bertahap. Tahap pertama, mereka harus mencapai ekuitas 2,5 miliar dengan batas waktu 29 Juni 2023. Tahap kedua, ekuitas minimal 7,5 miliar ditetapkan dengan tenggal waktu 29 Juni 2024. Kemudian pada tahap terakhir, ekuitas minimal harus mencapai 12,5 miliar pada 29 Juni 2025. Adapun berdasarkan data OJK, sampai dengan Desember 2024 masih terdapat 11 dari 97 penyelenggara vintage P2P Lending yang belum memenuhi persyaratan modal minimum sebesar 7,5 miliar. Ada 11 nih teman-teman untuk 7,5 miliar ya. Apalagi nanti mencapai 12, miliar, ada berapa lagi nih pinjol-pinjol yang belum mampu menyetor modalnya. Banyak sekali yang menginformasikan tiba-tiba tidak pernah menagih tapi sekarang sudah menagih lagi. Terus lagi tiba-tiba tidak pernah muncul, sekarang muncul lagi DC lapangannya. Kalau yang fenomena seperti ini salah satunya itu karena pinjolnya sedang defisit. Jadi kalau defisit ini apakah memang langsung harus dibayar Mbak? Jawabannya tidak. Tetap saja fokus kepada ekonomi kalian. Kalau memang belum bisa membayarkan pinjol, nggak usah pikirkan bunganya. Lanjut aja terus galbay sampai nanti kita mampu untuk membayar. Tapi kalau tidak lagi mampu untuk membayar, tenang aja teman-teman. Di tahun 2025 ini OJK sudah mengumumkan sudah mendalami beberapa aspek-aspek atau poin-poin penting di dalam asuransi kredit semua pinjol yang harus digunakan. Nah, ini dia informasinya ya teman-teman. OJK rancang produk asuransi khusus untuk vintage lending. Wow, ini tahun 2025 loh, Januari. Berarti di tahun 2025 ini kita akan lihat banyak sekali hutang yang akan diauto lunaskan di tahun ini. Kita baca lagi ya. Produk asuransi khusus yang dirancang untuk LPBBTI P2P Lending masih dilakukan pendalaman dengan pihak terkait termasuk industri perasuransian. Ujar Kepala Eksekutif pada hari Kamis tanggal 1. Asuransi menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko di vintage P2P Lending. Agus menyatakan bahwa saat ini produk asuransi yang dapat digunakan oleh vintage lending hanya asuransi kredit. Tahu asuransi kredit itu? Kita lihat. Nah, asuransi kredit itu masuk ke dalam POJK nomor 20 tahun 2023 tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah. Kita baca langsung, kita cari asuransi kredit. Kita baca di B, peraturan mengenai penyelenggara lini usaha asuransi kredit dan suretaiship yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar sehingga perlu diubah dalam peraturan OJK. Kita lihat langsung ke titiknya. Di sini menyatakan untuk pasal 2, produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Produk asuransi kredit atas transaksi penyelenggaraan
penyaluran kredit. B. Produk asuransi kredit atas transaksi perdagangan. C. Produk asuransi kecelakaan diri yang memberikan manfaat pembayaran kewajiban finansial debitur kepada kreditur atas risiko berupa meninggal dan mengalami cacat. Berarti yang masuk ke dalam pinjol itu masuk ke dalam A. Produk asuransi atas transaksi penyaluran kredit. Berarti masuk di sini teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita cari intinya lagi. Produk asuransi kredit dan produk asuransi pembiayaan syariah, pinjol juga ada syariah teman-teman ya, hanya dapat menanggung resiko kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur. Artinya produk asuransi kredit ini dimaksud hanya untuk menanggung untuk yang gagal bayar. Keren kan ya? Nah, lanjut lagi. Perusahaan asuransi umum yang memasarkan produk asuransi kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang baru saja kita bacakan, ayat 3 huruf A dan B dalam perusahaan asuransi umum syariah yang memasarkan produk asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 huruf A dan B, wajib A. Setiap saat memiliki bagi perusahaan asuransi umum untuk asuransi kredit itu rasio likuiditas paling rendah 150%. Artinya seandainya ada klaiman itu wajib perusahaan asuransi memiliki 150% pendanaan. Yang D, ekuitas minimum paling sedikit. Artinya pencairan untuk pinjol tadi itu ataupun untuk asuransi kredit ini adalah 250 miliar atau 1 triliun setelah tanggal 31 Desember 2028. Jelas sini artinya ya, setiap perusahaan pinjol sudah ditampung sama asuransi. Jadi wajar sekali setiap awal tahun seperti ini. Pasti kalau kalian cek slip ada beberapa pinjol-pinjol kalian yang sebelumnya masuk ke dalam slip OJK sudah hilang. Bisa dicek ya. Nah, di tahun 2024 kemarin, tepatnya 12 Juli 2024, klaim asuransi kredit capai 3,9 triliun di kuartal 1. OJK mengatakan ini masih wajar. Kita lihat lagi. Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi Penjamin Dana Pensiun Bapak Ogi Prastomiono menilai klaim lini usaha asuransi kredit yang meningkat 3,5% menjadi 3,9 triliun di kuartal 1 2024 masih dalam tahap wajar. Artinya nih kalau dibaca berarti setiap awal tahun, setiap pertanggal tahun seperti ini akan ada pencairan asuransi. Kita lihat lagi. Ogi menyampaikan OJK terus mendorong memantau perusahaan asuransi segera melakukan penyesuaian produk asuransi berdasarkan POJK 20 tahun 2023 tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit dan pembiayaan syariah yang baru saja kita bacakan tadi teman-teman ya. Selain itu perusahaan asuransi telah menyesuaikan produk asuransi kredit juga didorong untuk segera melakukan perubahan perjanjian kerjasama dengan lembaga penyedia kredit seperti perbankan, pembiayaan, dan P2P lending. P2P lending ini adalah pinjol ya. Berarti jelas sekali teman-teman ya, 2025 ini OJK sudah menetapkan walaupun saat ini masih mendalami, semua pinjol wajib sudah ada asuransi kredit. Sejauh ini hanya beberapa saja teman-teman, karena yang diambil pinjol sejauh ini adalah yang poin ketiga, yaitu asuransi khusus untuk jiwa. Nah, nanti di tahun 2025 ini semua asuransi wajib menyesuaikan produk asuransi berdasarkan POJK tahun 2023, yaitu asuransi kredit yang baru saja kita bacakan, yang mana setiap asuransi itu hanya menanggung khusus untuk yang gagal bayar saja. Jelas sekali teman-teman ya. Berarti yang belum mau bayar, yang belum bisa bayar, yang ketakutan untuk hutangnya nanti lunas apa enggak, sabar saja. Kita lihat kejutan di tahun 2025 ini semua pinjol kita akan lunas. Amin. Tapi perlu diingat, lanjut saja gagal baik karena asuransi kredit sudah mulai dicanangkan sama OJK dan di sini wajib semua pinjol menggunakannya. Jangan khawatir, hutang lama, hutang bertahun-tahun sudah pasti auto lunas. Kalaupun saat ini ditagih desi lapangannya ada,
jangan dibayarkan. Karena apa? Setiap hutang tidak masuk ke dalam slik OJK, sudah pasti hutang tersebut dilunaskan oleh pinjolnya. Yang pertama. Yang kedua, jika hutang tersebut masuk ke dalam slik OJK, abaikan saja. Karena apa? Setiap pinjol wajib memperbarui laporan keuangan setiap tahunnya untuk menggait para investor masuk ke dalam perusahaan mereka. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Tetap aja lanjut pada posisi kalian pada saat ini. Lanjutkan terus untuk berpikir baik aja. Lanjutkan terus untuk merubah hidup kalian. Karena apa? Semua ekonomi itu ada di tangan kita. Lanjut terus dan terus sehat serta perbaiki mental kalian. Oke teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, penguat mental kalian makin semangat lagi. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.